setiap doa diberi buntut. Ya Allah, kalau apapun yang saya mohon keharibaanmu ya Allah, itu memang jadi baik untuk iman saya, untuk agama saya, untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya, dan menjadikan izin ridho kamu ya Allah, berilah saya. Kalau tidak, jangan engkau beri saya ya Allah. Yang berani. Apapun yang kalian minta sama Allah, di sisi Allah disaksikan oleh para malaikat bahwa Anda adalah hamba Allah yang sebetulnya tidak minta karena hawa nafsu Anda, tapi minta mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah. Itu orang thariqah. Ini kadang-kadang tidak berani. Coba lihat dalam satu hadis yang lain. Riwayat Imam Abu Ya'la. Di situ sampai dikatakan, ya, malaikat Jibril punya rasa iba, punya rasa kasihan di dalam hatinya. Matur sama Allah, ya Allah, kenapa? Kasihan dia ya Allah, nangis-nangis setiap malam, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Habis gitu menangis kepadamu ya Allah, memohon dan memohon. Kayak di TV ada tuh kan ya. Anak kecil memohon. Reklame apa itu? Hah? Ya ada kan di TV ya. Ya, memohon. Apa kata Allah? Masa mau apa sabda? Apa firman Allah? Nggak enak rasanya ya. Apa kata Allah? Diamlah engkau Jibril. Diam. Kasihan ya Allah, diam. Saya senang, cinta, merasa dekat dan ketemu. Mendengar tangisnya, meratapnya, mengadunya kepada saya. Biar. Nanti kalau ini saya beri malaikat Jibril, sudah tidak nangis lagi dia. Nggih napa mboten? Ya. Kalau utang banyak, kredit numpuk, ya kan ya, kesusahan berjalan, sampai bergetar. Ya Allah, Allahumma. Begitu berhasil, lupa diri. Diam engkau Jibril. Ya, ini. Tapi ada salah satu hamba Allah juga seperti itu, menangis. Memohon. Apa kata Allah? Beri. Semua beri. Loh, kok beda ya Allah? Yang satu meratap menangis tidak diberi. Ini kok diberi? Beri. Yang banyak. Numpuk. Kenapa ya Allah? Saya nggak suka dengar nangisnya. Menerima ratapannya saya nggak suka. Ada sesuatu di sini tuh ada yang ditangisnya sama, dorongan lain. Ya, apa firman Allah? I'lamillah khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Diambil di sini. Ya. Ya'lamillah fi qulubikum khairan. Ya, ini permasalahannya. Hati-hati. Malah dalam suatu hadis di kitab Al-Muwatta
lil Imam Malik radhiyallahu an yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi fi Tadhkirah. Ya. Hadisnya agak panjang, jadi saya terjemah sedikit. Di situ ada dua hamba. Yang satu itu serba susah. Dirinya susah, anaknya susah, kehidupannya susah. Kadang-kadang itu yang banyak sakit-sakitan. Pokoknya serba susah. Yang satu tidak. Sehat, panjang umur, semua anaknya sukses, rezekinya jalan dengan lancar, dan diberi kesehatan oleh Allah yang sempurna. Beres semua. Pada saat sama-sama meninggal dan berhadapan di sisi Allah kelak, sudah pertama kali ya, yang tadi itu mengalami suatu kesusahan, pada saat mau meninggal saja sudah dimudahkan oleh Allah dan diberi husnul khotimah. Mudah. Nanti masalah umur saya terangkan. Bagaimana tanda-tanda orang itu mati bahagia membawa iman, dan bagaimana tanda-tanda orang itu mati tidak bahagia dan tidak membawa iman. Na'udzubillah. Begitu meninggal, malaikat hanya bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" Lancar semua. Ya, siksa-siksa kubur itu pergi dengan sendirinya, terjepit, tetap terjepit, tapi seakan-akan seperti dipeluk oleh istri atau suaminya, terjepit tetap. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia meninggal, 70.000 malaikat mengiringinya jenazahnya sampai ke kuburan. Tetap dalam kuburan dijepit. Ya, memang ada sebagian sahabat ada yang tidak terjepit karena membaca surat-surat tertentu. Tapi yang di sini mau saya terangkan, Sayyidatina Fatimah itu tidak terjepit. Terjepit tapi sangat mesra. Pertama, karena memang Rasulullah SAW yang menguburkannya, karena dia begitu cinta dan sayang sama Rasulullah. Dan yang kedua adalah karena oleh Rasulullah itu dibawain serban, dan serban itu dari Rasulullah. Ini yang jadi pembawaan untuk fa'lan hasana, meniru agar ketularan baik jadi baik. Maka para orang-orang yang dekat, para wali-wali Allah, banyak yang mengamalkan seperti ini, mengambil dari guru-gurunya, bekas daripada guru-gurunya, apapun, apa itu berupa serban, apa berupa selendang, apa berupa baju atau sarung atau apapun. Berwasiat, kalau saya meninggal, tolong taruh di kepala saya sebagai bantal. Jangan dibantali yang lain. Karena besok ini yang menjawab malaikat Munkar Nakir. Yang pertama. Ini. Sedangkan akhir-akhir ini juga ada yang begitu. Dia mengatakan, berwasiat, kalau saya meninggal, baju ihram saya nanti ikutkan. Tapi itu kan baju dipakai sendiri. Jadi lain.
Bukan nggak baik, baik. Cuman ada perbedaan tentunya. Ya, itu cari guru jangan minta ke saya, entek gulaan. Bayar loh. Ya, gitu. Sudah. Itu. Ya. Begitu di akhirat dipermudahkan semuanya oleh Allah. Langsung dimasukkan surga oleh Allah. Masih bertanya. Dimasukkan surga mau masih bertanya. Loh. Saya susah, sedih, menderita. Tidak berhasil semuanya. Ya Allah. Dari mana saya engkau masukkan surga? Dari mana? Orang itu cuma ada 3 kok. Yashkur, au yaskut, au yashku. Bersyukur, diam, berarti sabar. Au yashku, atau merintih. Pilih mana yang akan kamu dudukin. Apa kata Allah? Habis nerakamu. Duh, kok bisa habis? Kamu kan mengatakan kamu susah, kamu sedih, ini itu. Itu dari saya. Pada saat itu kamu bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Tidak pernah kamu merintih, bersambat. Apalagi kamu cerita sama orang lain. Nanti saya, ingatkan saya. Yai pernah ngomong, gak janji. Bagaimana adab-adab dalam kita bersyukur, bersabar, atau kita memohon kepada Allah. Ada adab. Doanya sedikit, gak semangat, gak nangis. Ngerumpinya cerita sama orang lebih lama. Hati-hati. Ya. Tinggal yang sukses. Sudah, matinya susah, di alam kubur susah, ini susah, itu susah, di akhirat pun susah, mau dimasukkan neraka, juga bertanya, apa salah saya ya Allah? Saya sembahyang, saya membawa iman, saya berzikir, saya beribadah, saya kerjakan semua itu. Kelebihan saya cuman saya itu kaya, cukup, sukses. Dari sisi mana engkau memasukkan saya masuk neraka? Apa kata Allah? Habis surgamu. Telah engkau ambil di dunia kemarin. Loh, kata-kata habis ini apa? Ini menyangkut ke batiniah. Zikir, ibadah, sembahyang semuanya sama. Secara zahir, tapi secara batin, sembahyangmu tiada hadir, tiada khusyuk, tiada apapun kepada saya, kata Allah. Pada saat kamu menikmati apa yang telah aku berikan kepadamu. Terus bagaimana sikap kamu kepada orang selain kamu, apalagi orang di bawah kamu. Kamu sukses segalanya. Tapi di batin kamu tidak. Habis surga kamu. Terus ya Allah, masuk neraka dulu. Saya bukan memasukkan iman kamu ke neraka. Tidak. Iman kamu tetap saya jaga. Kamu termasuk muwahhidun bi. Ya. Tetap kamu punya tauhid. Tapi saya ingin membersihkan kamu dulu. Ini isyarah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap darah daging yang memang tumbuh kemasukan sesuatu yang haram, apa kata Rasulullah? Neraka yang lebih utama dulu yang kamu masuki, bukan surga. Saya cuci dulu. Ini kotoran-kotoran tuh dicuci di situ. Di sini kita nanti akan mempelajari bagaimana begitu besarnya kebutuhan kita kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sebagaimana kebutuhan kita kepada guru-guru kita untuk kita disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kita kepada Allah, besok baru terasa. Sekarang dikembalikan kepada kita bagaimana kita melihat Rasulullah, memikirkan Rasulullah. Sudah? Okay. Dalam kaidah yang berikutnya, wa kullu sayyi'atin asarat khaufan wa haraban ila Allah wa ruja'an ilaihi ta'ala fala tu'addu lahu wizra. Ya. Setiap kekurangan, ya, setiap kesalahan kecil, tapi kesalahan itu menimbulkan berbekas, terasa di dalam hati, rasanya takut dan ingin lari dan ingin kembali kepada Allah. Tolong, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan seperti itu jangan engkau anggap secara tuduhan, secara hukum menghukumi itu suatu dosa yang pasti tidak ada rahmat pengampunan dari Allah. Tidak. Tidak boleh. Ini. Saya jadi ingat suatu hadis sahih yang di sana sempat disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan kam min ta'atin ya adkhalat sahibaha ilan nar. Al hadis, coba dilihat. Banyak kata Rasulullah perbuatan taat-taat, ibadah-ibadah, berbakti kepada Allah justru menjadikan dia dimasukkan neraka oleh Allah. Dan banyak perbuatan-perbuatan buruk, busuk, jahat, tapi justru memasukkan orang yang melakukannya dimasukkan dalam surga Allah. Ada apa? Ya. Jangan dilihat dalam satu zahiriyah, bukan. Sini loh yang dilihat. Yang mendorong kamu berbuat seperti itu tuh apa? Ini yang harus dilihat. Ini hadis populer. Ya. Yang tentu semua orang itu akan tahu kok. Innallah la yanzuru. Kan begitu itu. Ya. Ilal a'mal. Ya, Allah Ta'ala tidak melihat amalia zahiriyah, bukan. Walakin yanzuru. Loh, itu loh. Tapi yang dilihat itu di dalamnya. Dorongannya ini. Inilah. Ya. Putusan ini semua itu apa? Hanya satu. Yaitu tidak lain mengikut apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khoslatani laisa fawqahuma khairun minhuma wa khoslatani laisa fawqahuma syarrun minhuma. Dua perilaku yang tidak ada yang lebih baik daripada yang dua, dan tidak ada yang lebih buruk daripada yang dua. Yang pertama apa? Berbaik sangka kepada Allah. Silahkan. Berbuat kesalahan apapun, berbuat dosa apapun, berbuat kejahatan apapun, namanya manusia. Tapi kata Rasulullah, jangan buruk sangka kepada hak veto Allah. Tetap besarkan hatinya.
bahwa Allah Maha kasih sayang, Maha pengampun. Tetap itu hak Allah. Jangan disangkut pautkan. Dengan sangkut paut, sudahlah. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan mengampuni saya. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengasihani saya. Begini besarnya dosa yang saya lakukan. Tidak boleh. Itu hak Allah. Yang nomor 2 apa? Wa husnudzanni bi'ibadillahi sholihin. Dengan orang-orang yang soleh. Ya, yang berbaik sangka. Ya. Jangan meremehkan. Jangan menuduh yang jelek-jelek. Jangan gurunya, kiainya yang jauh-jauh saja, yang pandai. Yang dekat. Coba lihat tetangganya. Wak Min, Wak Jo. Ya. Yang biasanya jual air, mikul. Biasanya jual kacang. Dilihat kalau sembahyang jamaah. Dia istiqomah. Dilihat kalau dia berjumatan. Dia awal waktunya. Ya. Coba, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkahnya Wak Min pernah. Berkahnya Wak Jo. Nggak pernah. Yang diomongkan tuh berkahnya Rasulullah. Berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkahnya para guru-guru. Berkahnya para wali-wali. Wak Min nggak dianggap. Yang di depan mata. Hati-hati. Ini mahal. Ya, jangan kayak orang Yahudi. Nanti jadi Yahudi Indonesia nanti. Ya, ini. Terus kata Rasulullah, perilaku 2 di dalam hati. Yang tidak ada yang lebih buruk daripada 2. Seperti dia tadi yang saya katakan, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Hati-hati. Kita ini nggak terasa. Suka berbuat zalim. Ya, berupa macam-macam. Mungkin cara badaniah kita tidak berbuat zalim. Mungkin kita secara harta benda tidak pernah berbuat zalim. Mungkin kita di saat dalam masalah berbisnis, mungkin kita jujur, terbuka, tidak berbuat zalim, tapi hati kita, pikiran kita, ada kadang-kadang berbuat zalim kok. Nggak suka aku. Ya, kadang-kadang subhanallah terkeluar dari mulutnya mendoakan jelek. Hati-hati kamu nanti loh. Kalau sudah begitu, makin tidak suka, dia makin senang bahagia dengan melalui apapun. Secara kesuksesan, kekeluargaan, atau secara apa atau apapun, lihat bajunya, ininya, tambah makin benci, timbul hasud, timbul permusuhan. Ini setan pelan. Ya, seorang thariqah ingin terbebas, ingin terselamat dari pikiran dan hati yang seperti ini. Maka apa? Ya, pertama, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keluar rumah, seperti siapa? Abi siapa? Abi Dhamdham. Salah satu orang besar. Ya. Secara batiniah pada zaman Bani Israel. Sesudah dia punya niat tujuan baik di dalam berkumpul. Baik itu berkumpul dengan karena bekerja atau apapun. Niat baik melangkah kakinya pertama keluar dari pintu rumah. Sudah berdoa kepada Allah. Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin.
Ya Allah, aku sedekahkan, aku berikan, aku relakan harga diri saya ya Allah kepada orang lain. Terserah mereka mau ngomong apa, mau apa, memberzalim apa sama saya. Saya terima, saya jadikan semua itu sebagai celengan, simpanan yang besok akan saya ambil di akhirat. Tapi saya tetap ya Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Tapi terimalah di sisimu ya Allah. Melangkah kaki, Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin. Ayo, ingin jadi wali apa tidak? Kesehariannya untuk bebas, ya, dia sendiri tidak ingin berbuat zalim dan tidak ingin didurhakai oleh orang-orang yang durhaka, tapi dia juga ingin tidak berbuat seperti itu. Apa yang selalu diamalkan, doa-doa oleh para tokoh-tokoh thariqah? Beliau-beliau membaca doa, Allahumma inni bari'un min jawril jairin wa zulmil zalimin wa ana mujawwirun li'adlik fala tajri alaina bisukhtik innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah? Kenapa kok ini begitu pentingnya? Pahala yang pasti akan kita dapatkan hanya dua. Yang pertama, adanya niat baik kita. Niat baik itu di hati. Ria tidak bisa masuk. Begitu karena Allah, tutup oleh Allah. Dan dijaga oleh Allah untuk menjadi celengan simpanan besok di akhirat. Niat. Ya. Yang nomor dua yang pasti kita mendapatkan suatu pahala di sisi Allah kalau kita dizolimi orang. Pasti langsung disimpan. Jangan lagi orang lain. Allah Ta'ala pun tidak akan ikut menangani ini. Karena ini urusan pribadi. Hati-hati. Karena itu sampai berdoa seperti ini para guru-guru thariqah. Apalagi si pembawa utama adalah Imam Al-Qutub Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Kalau punya Kanjeng Syekh panjang, sudah menjadi wiritan. Kalau ini bukan wiritan, makanan. Sholawat juga begitu. Ada memang makanan, ada wiritan. Ya. Dan ada cemilan tuh ada. Kalau semua jadi wiritan, Anda misalnya tidak melaksanakan zikir kepada Allah, kecuali zikir-zikir yang telah ditentukan oleh guru Anda di dalam thariqah, setiap ba'da sholah, jangan berharap Anda mendapatkan siri dan nurnya thariqah. Jangan berharap. Dan Allah Ta'ala sama para guru-guru yang dipasrahinya, itu yang jadi ukurannya. Mulai matahari terbenam sampai besok matahari terbit, dilihat. Ini yang jadi ukuran. Seberapa nyemilnya. Ya, karena semua ini melaksanakan apa? Melaksanakan hadis qudsi. Ya, wa ma taqarraba 'abdi. Loh itu.
Ini yang jadi masalah. Ya, ini cemilan. Makanya masalah begini tuh ayo. Sama dengan tidak ada ikut penanganan. Apa? Allah Ta'ala. Kecuali kalau memang bertobat. Mohon ampun. Mohon rahmat dari Allah. Apa? Masalah syirik. Syirik dibagi 3. Ada syirik ma'allah. Syirkul kabir. Ada syirkus shaghir. Apa syirik kecil? Riya. Ya. Dan ada syirik ma'asyikh. Dia syirik dengan gurunya. Hati-hati. Ya. Walaupun di dunia saja, jangan satu. Mempunyai alfu syaikhin, mempunyai guru 1000. Yang lebih hebat dari gurunya. Dalam segala-galanya tetap tidak akan diterima oleh Allah. Dan besok di akhirat, semua arwahul masyayikh, ruhnya para guru, ruhnya para wali, angkat tangan. Kamu bukan urusan saya. Kamu hidup di zaman siapa? Di waktu siapa? Dan pada saat itu kamu sebagai siapa? Mengaku. Apa kamu berguru hanya sebagai guru litabarruk? Hanya minta barokah? Apa li husnidzon? Kayak pejabat-pejabat? Ya, cuma bin nisbah wal idhafah ilal masyayikh. Cuma hanya menunjukkan saya pernah baiat, saya pernah ambil guru ke sana. Cuman hanya untuk kebanggaan, kesenangan. Tapi bukan sebagai murid yang sebenarnya. Hanya karena barokah. Dan memang tidak wajib mengamalkan thariqahnya. Tapi ada yang memang seorang murid bitarbiyah. Memang memasrahkan diri. Murid yang begini tidak tahu. Besok di akhirat tahu. Karena seorang guru, kamu harus lepas dari saya. Di dalam kehormatan, kemuliaan, kebesaranmu. Lepasmu sekarang, tunjukkan dari saya. Apa? Kamu sendiri syafaati keluarga kamu. Dengan seizin Rasulullah. Dengan seizin para guru kamu. Ini besok yang akan diberikan. Kamu tidak paham. Bukan di sini. Masa masalah begini tidak sampai begitu? Wong dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad fi Masnadi sudah jelas kok anak yang masih belum diakekahi berarti murtahanun bi'aqiqatih kata Rasulullah, dia masih digadaikan dalam akekahnya. Belum jadi anakmu 100%. Kalau besok anakmu jadi anak soleh dan dia besok mati betul-betul jadi anak yang besar di sisi Allah, agak susah memberi syafaat kepada kamu. Karena kamu belum menebusi dengan akikah. Lihat dalam hadis. Masa thariqah dikatakan seperti itu? Mestinya lebih. Dengan isyarah-isyarah. Apa rahasia daripada mubaya'ah? Idza dzakara silsilah, begitu zikir dan zikirnya memang melewati silsilah dengan mubaya'ah, tujawibuhu arwahul auliya hat ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 ruhaniyah beliau akan bangkit. Akan bersama-sama. Mereka sebagai para jurid untuk kita. Di dalam membantu membela kita. Dalam keadaan kebuduhan. Kepapaan. Kehinaan. Dan besarnya dosa yang kita tanggung. Mereka melihat lebih daripada anak sendiri. Ini siapa? Mereka Abu Ruh.
Bapak rohani. Kalau bapak sendiri abul jasad, hanya yang bisa membentuk secara zahir. Menjadikan bahagia tidak bahagia, ini ukurannya. Menjadikan mulia, ini ukurannya. Jangan bersyirik kepada guru, habis kamu. Itu. Bangkit. Semua rohaniah itu bangkit. Menjawab, bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Iya, 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 iya. Begitu dijawab iya, akan berangkat semua ini. Melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan rohani jangan disamakan dengan perjalanan zahir badani, jasmani, lain. Begitu lapor ke Rasulullah, Rasulullah melapor kepada malaikat Jibril. Engkau yang menyampaikan kepada saya dari Allah. Mari kamu ke Allah bersama saya. Dilaporkan. Ada pembukuan. Berapa hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berapa hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan setiap hari Senin, setiap hari Kamis akan disampaikan semua apa yang berada kepada kita. Kepada para nabi, kepada para guru, dan kepada kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka dengan laporan-laporan yang baik ini. Asyaddu bayadun, kata Rasulullah, makin putih wajah mereka. Ya, makin jernih muka mereka. Dan akan nampak daya pesona mereka orang tua melihat pembukuan anak-anaknya. Ini lihat. Ya. Ini. Ya. Coba lihat. Akan kembali lagi. Cuma memang daya kuat magnet, daya kuat sotrom untuk kita secara rohani. Ya. Bisa beliau-beliau ini peduli. Bisa beliau-beliau ini cepat menanggapi. Dan betul-betul dianggap berat dan sangat penting. Ukurannya di mana? Di dalam bertorikoh. Seberapa istiqomahnya secara zahir khususinya. Dan seberapa tumakninahnya. Dan seberapa dia itu di dalam lafal pelafal. Mengucapkan suatu panggilan kepada Allah. Memanggil. Bukan sekadar wiritan lewat. Di sini Anda dedek sama kita. Semua ini untuk berhadap-hadapan, bertawajuh, berhadrah, rabbaniyah di sisi Allah. Dengan bacaan apa? Ya qadiyal hajat, wa ya kafiyal muhimmat, ya rafi'ad. Memanggil Allah kita sampai di mana? Karena itu saya sangat menyesalkan dan sangat sedih dan saya tidak bisa menerima kalau ada orang yang memang bertarbiyah. Saya enggak ngurusin orang yang beat tabarruk husnudzon, terserah mereka mau cari guru satu trak silahkan. Saya ngomong sama orang yang tarbiyah. Karena itu saya sangat menyesalkan dan sangat sedih dan saya tidak bisa menerima kalau ada orang yang memang bertarbiyah. Saya enggak ngurusin orang yang beat tabarruk husnudzon, terserah mereka mau cari guru satu trak silahkan. Saya ngomong sama orang yang tarbiyah. Memang di dunia, di akhirat mau dituntun. Bukan separuh-separuh. Di akhirat mau, di dunia nggak mau. Di dunia mau, akhirat nggak mau. Jangan ditipu. Saya masalah begitu.
Apa yang saya sesalkan? Apa yang saya sedihkan? Apa yang menjadikan saya tidak menerima? Kalau ada seorang murid thariqah bitarbiyah tidak mempunyai dan tidak memegang dan tidak membaca berulang-ulang dengan sendiri-sendiri kitab buku khususi. Betul. Kenapa saya sesalkan? Anda sudah menganggap enteng, menganggap ringan. Anda sudah tidak melihat itu sesuatu yang penting. Karena posisi Anda apa? Yang pertama, mungkin Anda sebagai makmum hanya ikut-ikutan. Jangan lagi untuk menggali apa yang tersirat. Untuk hafal saja, saya ingin bertanya. Coba, anggap enteng. Ya. Begitu pula yang jadi imam khususi. Kadang-kadang mau memegang, takut lupa. Mau ngimami dilihat dulu. Itu bukan hafalan itu. Bukan. Banyak yang tersirat di dalamnya. Diam-diam baca. Tidur baca. Baca. Akan tumbuh kok. Rasulullah berulang-ulang membaca bismillah. Apa Rasulullah nggak tahu maknanya, terjemahannya bismillah? Apa Rasulullah nggak ngerti? Mustahil. Tapi kenapa Rasulullah membaca ulang berulang? Karena setiap satu bacaan, dua bacaan, tiga bacaan, timbul sesuatu di dalam hati Rasulullah yang berbeda-beda. Rahasia nur daripada Allah. Rasulullah makin fit taraqi wat tazayud. Makin tambah, makin meningkat kedudukan Rasulullah. Baca.